Hai semuanya, John Parlay di sini. Terima kasih sudah berikan aku kesempatan untuk membahas seputar bola malam ini. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian bantu channelku ini dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke pertandingannya. Oke John, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan pertandingannya, di sini mau nge-share dikit seputar Bilbom. Ya, biarpun parlay kita patah, ya untuk informasi parlay kita tuh semalam patah John. Sayang sekali kita di prank bandot di parlay, tapi kita dikasih profit dan tertutupi untuk parlaynya dari single boom. Di sini bisa kalian lihat aku nge-share single boom di jam setengah 10 malam John. Memang belakangan ini kenapa gitu aku Bilbom gue ini lagi gacor-gacornya ya kan. Di 3 hari belakangan ini aku tuh win streak untuk bagian single gitu. Sekalian lihat ada di video-video sebelumnya aku ada nge-review juga untuk single boom aku JP 3 tim. Jadi di sini bisa kita lihat ya kan, bisa kalian lihat Turki versus Latvia aku ngambil over 3/4 dan sebagai pemenangnya. Lalu skornya berapa ya? Pokoknya di sini menang John. Dan di sini ada Liga Kolombia pertama, ada yang ini apa namanya? Kok bisa dibilang tuh ragu gitu. Nah, banyak kali bandot berkeliaran di situ. Tapi tugas kita ngebantai bandot. Di sini aku ngebom 1 juta ya kan. Di sini bisa kalian lihat menang. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa hubungi WhatsAppku John. Masuknya gratis ya, kayak inilah pemandangan grupnya, kayak ya udah kalau ragu tuh gak usah diambil gitu. Saling mengoreksi juga, tapi di sini kan referensi gue bilang. Kalau misalnya mau gas, kalau enggak ya nggak masalah. Mau lawan arus juga dipersilahkan. Yang penting gimana enaknya di feeling itulah digunakan. Tapi tetap aja saling sharing ya kan. Kasih tahu ke teman-teman dalam grup. Itulah gunanya grup, untuk sharing. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa hubungi nomornya. Udah aku letak nanti di komentar, di deskripsi, dan di awal video juga udah aku tunjukkan kan. Tinggal hubungi aja. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertandingannya. Let's go. Oke John, di pertandingan malam ini seperti biasa ya kan, aku akan membawa 4 pertandingan. Di mana pertandingan pertama kita mempertemukan Belgium versus Swedia, kedua Bosnia versus Portugal, ketiga Yunani versus Belanda, dan yang keempat Luxembourg versus Slovakia. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut ke pertandingan yang pertama. Oke, di pertandingan pertama ini kita mempertemukan Belgia versus Swedia. Sebelum masuk ke pasaran yang diberikan para bandot, di sini kita lihat dulu statistik dari kedua tim. Untuk Belgia kita lihat sedang dalam performa 92%, di mana menduduki klasemen 1 dengan mendapatkan 16 poin dalam grupnya. Untuk 6 pertandingan terakhirnya, Belgia ini memenangkan 5 pertandingan dan 1 kali berakhir imbang. Untuk Swedia kita lihat Swedia sedang dalam performa 67%, di mana menduduki klasemen 3 dengan mendapatkan 6 poin dalam grupnya. Dan di 6 pertandingan terakhirnya, Swedia ini memenangkan 4 pertandingan dan mengalami 2 kali kekalahan. Untuk informasinya di sini aku bacakan juga, Swedia belum pernah menang di 4 pertandingan melawan Belgia. Romelu Lukaku merupakan Belgia pencetak gol terbanyak dengan 8 gol. Victor Gyökeres menciptakan gol 2 kali untuk Swedia. Belgia tidak pernah kalah di 8 pertandingan. Untuk 6 pertandingan terakhir dari kedua tim, di sini bisa kita lihat kedua tim ini bertanding 4 kali, yang dimana itu dimenangkan oleh Belgia semuanya John. Sementara Swedia sama sekali belum memenangkan pertandingan. Jadi langsung saja kita lanjut ke pasaran yang diberikan para bandot. Oke, di sini kita lihat bandot lebih mengunggulkan Belgia dengan nge-for 3/4, 1 dan setengah. Untuk over-undernya bandot menyediakan 2,5, 2 3/4 dan 2/4. Di sini pribadi aku akan memegang Belgia dengan nge-for 3/4. Dan untuk over-undernya di sini aku akan memilih over 2,5. Kenapa aku memegang Belgia? Karena kita lihat dari segi head to head-nya. Di sini bisa kita lihat ya kan, Belgia ini lebih mendominasi baik dari segi klasemen dan performanya. Dan di dalam pertandingan terakhirnya Belgia ini lagi gacor-gacornya John. Apalagi kita lihat di pertandingan paling akhirnya itu, di tandang aja Belgia ini ngebantai ya kan. Apalagi ini sebagai kandang. Dan ini pun udah masuk ke kualifikasi yang betul-betul udah ronde 8 ya kan. Pasti Belgia akan bermain lebih ngepres gitu. Ya, tidak dipermasalahkan kalau kalian mau menahan di Swedia juga dipersilahkan, tidak ada paksaan sama sekali John. Dengan prediksi skorku malam ini 3-1 dimenangkan oleh Belgia. Langsung saja kita lanjut ke pertandingan yang kedua. Oke, di pertandingan kedua ini kita mempertemukan Bosnia versus Portugal. Sebelum masuk ke pasaran yang diberikan para bandot, di sini kita lihat statistik dari kedua tim.
Untuk Bosnia kita lihat sedang dalam performa yang cukup terpuruk 33%, di mana menduduki klasemen 4 dengan mendapatkan 9 poin dalam grupnya. Untuk 6 pertandingan terakhirnya, Bosnia ini memenangkan 2 pertandingan dan mengalami 4 kali kekalahan, John. Untuk Portugal kita lihat juga sedang dalam performa yang cukup baik, sangat gacor ya kan, 100%, di mana menduduki klasemen 1 dengan mendapatkan 21 poin dalam grupnya. Dan di 6 pertandingan terakhirnya, Portugal ini sama sekali belum mengalami kekalahan. Untuk informasinya di sini aku bacakan juga, Portugal rekor tandang musim ini 3-0. Portugal memiliki kemenangan beruntun dari 4 pertandingan kandang dan tandang. Portugal memiliki kemenangan beruntun dari 7 pertandingan. Untuk pertandingan terakhir dari kedua tim di sini aku kasih lihat juga. Di sini kita lihat Bosnia ini sama sekali belum memenangkan pertandingan, di mana 4 kali dimenangkan oleh Portugal dan 1 kali berakhir imbang untuk kedua tim. Jadi langsung saja kita lanjut ke pasaran yang diberikan para bandot. Oke, di sini kita lihat bandot lebih mengunggulkan Portugal dengan ngeforce 1, 1/4 dan 3/4. Untuk over-undernya bandot menyediakan 2,5, 2/3/4 dan 2/4. Di sini pribadi aku akan memegang Portugal dengan ngeforce 1, John. Dan untuk over-undernya di sini aku akan memilih over 2,5. Kenapa aku memegang Portugal? Karena kita lihat dari segi head to head-nya aja ya kan. Di sini bisa kita lihat Portugal ini lagi gacor-gacornya. Performanya ini lagi cukup baik, sangat baik pun kok bisa dibilang. Dan ini pun lebih mendukung, di sini bisa kita lihat Portugal memiliki kemenangan beruntun dari 4 pertandingan kandang dan tandang ya kan. Dan di 2 pertandingan terakhirnya pun kita lihat di sini Portugal lebih mendominasi. Jadi malam ini aku pede, aku akan memegang Portugal. Tidak dipermasalahkan kalau kalian mau megang Bosnia juga disilah-silahkan aja, tidak ada paksaan sama sekali. Tapi aku sangat merekomendasikan megang Portugal. Apalagi ini nanti malam pasti aku akan ngebom juga di Portugal. Dengan prediksi skorku malam ini 1-3 dimenangkan oleh Portugal, John. Langsung saja kita lanjut ke pertandingan yang ketiga. Oke, di pertandingan ketiga ini kita mempertemukan Yunani versus Belanda. Sebelum masuk ke pasaran yang diberikan para bandot, di sini kita lihat statistik dari kedua tim. Untuk Yunani kita lihat sedang dalam performa 58%, di mana menduduki klasemen 2 dengan mendapatkan 12 poin. Dan di 6 pertandingan terakhirnya Yunani ini memenangkan 3 pertandingan, 2 kali kekalahan dan 1 kali berakhir imbang. Untuk Belanda kita lihat Belanda sedang dalam performa 50%, di mana menduduki klasemen 3 dengan mendapatkan 9 poin. Dan di 6 pertandingan terakhirnya Belanda ini memenangkan 3 pertandingan dan 3 kali kekalahan. Untuk informasinya di sini aku bacakan juga, Yunani tidak pernah kalah di beberapa pertandingan terakhir, 7 di kandang. Belanda sebelumnya memenangkan pertandingan 5 dari 8 pertandingan melawan Yunani. Untuk pertandingan terakhir dari kedua tim di sini bisa kita lihat Belanda ini memenangkan 5 pertandingan dan Yunani memenangkan 1 pertandingan. Jadi langsung saja kita lanjut ke pasaran yang diberikan para bandot. Oke, di sini kita lihat bandot lebih mengunggulkan Belanda dengan ngeforce 1/4, setengah dan 3/4. Untuk over-undernya bandot menyediakan 2/4, 2,5 dan 2. Di sini pribadi aku akan memegang Belanda dengan ngeforce 1/4 aja, John. Dan untuk over-undernya di sini aku akan memilih over 2/4. Kenapa aku memegang Belanda? Karena bisa kita lihat dari segi head to head-nya, biarpun di sini Yunani lagi baik, lebih baik daripada si Belanda, kita lihat dari histori pertandingannya ya kan. Di sini bisa kita lihat Belanda ini lebih mendominasi baik dari segi kemenangannya. Apalagi di sini si Belanda ini lagi klasemennya ketiga dengan 9 poin. Pasti aku yakin malam ini Belanda akan ngepres karena untuk ngejar poin ke babak selanjutnya, John. Ya tidak dipermasalahkan lagi kalau kalian mau menahan di Yunani. Tidak ada paksaan sama sekali, John. Tapi di sini aku merekomendasikan Belanda. Dengan prediksi skorku malam ini 1-2 dimenangkan oleh Belanda. Langsung saja kita lanjut ke pertandingan yang keempat. Oke, di pertandingan terakhir ini kita mempertemukan Luxembourg versus Slovakia. Sebelum masuk ke pasaran yang diberikan para bandot, di sini kita lihat dulu ya kan statistik dari kedua tim. Untuk Luxembourg kita lihat sedang dalam performa 58%, di mana menduduki klasemen 3 dengan mendapatkan 11 poin. Di 6 pertandingan terakhirnya Luxembourg ini memenangkan 3 pertandingan, 2 kali kekalahan dan 1 kali berakhir imbang. Untuk Slovakia kita lihat sedang dalam performa 67%, di mana menduduki klasemen 2 dengan mendapatkan 13 poin. Di 6 pertandingan terakhirnya Slovakia ini memenangkan 3 pertandingan, 4 kali maksudnya, John, dan mengalami 2 kali kekalahan. Untuk pertandingan terakhir dari kedua tim di sini bisa kita lihat Slovakia ini memenangkan 4 pertandingan, John. Luxembourg memenangkan 1 pertandingan dan 1 kali berakhir imbang untuk kedua tim.
Jadi langsung saja kita lanjut ke pasaran yang diberikan para bandot. Oke, di sini kita lihat bandot lebih mengunggulkan Slovakia dengan nge-force seperempat, setengah, dan ada leg-legannya John. Untuk over-undernya bandot menyediakan 2 seperempat, 2, dan 1/3 perempat. Di sini pribadi aku akan memegang Slovakia dengan nge-force seperempat. Dan untuk over-undernya aku akan memilih over 2. Kenapa aku memegang Slovakia? Karena bisa kita lihat dari segi head-to-headnya, di sini Slovakia ini lebih mendominasi dari segi klasmen dan dari segi performanya. Kita lihat juga di pertandingan terakhirnya Slovakia ini walaupun ditandang masih ada ngebantai ya, walaupun itu di 2015 ya kan. Tapi aku yakin malam ini Slovakia akan bermain dengan sangat performa yang baik. Gak masalah juga kalau kalian mau menahan di Luxembourg, ya dipersilahkan aja, tidak ada paksaan sama sekali seperti biasa ya kan. Tidak ada paksaan di sini. Tapi aku merekomendasikan Slovakia dengan prediksi skorku 1-2 dimenangkan oleh Slovakia. Oke, mungkin sekian aja pembahasan match untuk malam ini. Selalu kuingatkan sama kalian, tak pernah capek aku mengingatkan sama kalian, utamakan feeling kalian masing-masing. Jadikan aja video ini sebagai referensi. Kalau cocok kalian gas, kalau nggak cocok nggak usah diangkut John. Karena di sini aku juga memprediksi dan nggak selamanya prediksiku tepat 100% terus menerus. Oke, sekali lagi juga ayo sama-sama bantu channelku ini dengan cara kalian like, share, comment, and subscribe. Dan buat kalian yang mau join ke grup WhatsAppku, aku udah letak nomorku di sepanjang video dan juga nanti aku akan letak di bagian deskripsi. Karena dalam grupku kita saling sharing, share bojal, parlay secara gratis setiap hari John tanpa ada biaya ya kan. Jadi kalau kalian penasaran tinggal hubungi aja nomorku. Oke, mungkin sekian dari aku, salam prediksi.